Halo Sobat EY, bahas tenses lagi yuk. Masih tentang masa depan, bahas tenses bagian 10, Future Continuous Tense. Learning is fun! Seperti tenses future lainnya, Future Continuous Tense ini juga digunakan untuk membicarakan situasi atau kondisi di masa depan. Nah, ini juga sering dikenal dengan nama Future Progressive Tense. Biar lebih jelas, bagaimana kalau kita simak dialog berikut ini? Ada dua orang bernama Lucy dan Karen. Mereka menanyakan rencana masing-masing di hari Sabtu siang. Karen bertanya, "I'm so happy that tomorrow is Saturday. What is your plan, Lucy?" "I will be shopping at the supermarket on Saturday afternoon. How about you, Karen?" "I'm so tired with my daily job. Tomorrow, I will be sleeping until noon." Nah, artinya kalau Lucy besok Sabtu siang dia akan sedang berbelanja. Sedangkan Karen, karena dia sangat lelah dengan daily jobnya dia, dari pagi sampai siang besok dia akan sedang tidur. Ada lagi contohnya Sobat EY. Ini ada seorang MC dari sebuah acara. Perhatikan kata-kata yang di garis bawah. Jadi MC ini menggunakan Future Continuous Tense. Ladies and gentlemen, I'm going to tell you about what you will be witnessing in this cultural event. Traditional dancers will be performing at 5 o'clock. Then, several artists will be playing traditional musical instruments at 6 o'clock. Next, the shadow puppet show will be performing at 9 o'clock. Please enjoy. Nah, kalau contoh yang kedua ini artinya pembawa acara itu menyatakan kalau selama pertunjukan nanti hadirin akan sedang menyaksikan beberapa aksi atau pementasan. Nah, dari contoh di atas, apa Sobat EY sudah bisa menyimpulkan apa itu Future Continuous Tense? Sama ya, future itu masa depan. Jadi, Future Continuous Tense menyatakan bahwa sebuah kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut dalam kurun waktu tertentu atau memiliki durasi waktu. Jadi, ada durasinya. Jadi, keterangan waktunya spesifik ya Sobat EY. Bisa juga sih tenses ini untuk melakukan pernyataan yang sopan. Kayak contoh Mbak-Mbak MC tadi, menyampaikan rangkaian acara ke hadirin dengan sopan. Jadi lebih halus bahasanya kalau kita pakai Future Continuous Tense. Jadi Sobat EY jangan bingung ya dengan simple Future Tense. Meskipun sama-sama kejadiannya berada di masa depan atau masih ramalan di masa depan, ada yang membedakan. Perbedaannya, kalau simple future tense, kejadian yang terjadi di masa datang bisa berupa rencana yang belum pasti atau sebuah prediksi, misalnya cuaca, seperti itu. Kalau future continuous tense, kejadian yang terjadi dalam waktu dekat di masa datang dan sifatnya pasti, bukan prediksi. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat pola dan rumus Future Continuous Tense. Future Continuous Tense dibentuk dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu will atau shall and be dan present participle yaitu verb ing. Jadi penggunaan will pada Future Continuous Tense dapat digunakan pada objek seperti I, you, they, we, he, she, dan it. Sedangkan penggunaan shall pada Future Continuous Tense dapat digunakan untuk subjek I dan we. Terus juga ada komplementnya di dalam kalimat Future Continuous Tense. Komplement itu adalah tambahan. Contohnya bisa berupa objek,
baik itu noun atau pronoun. Contohnya book, table, them, her. Yang kedua bisa berupa adverb atau kata keterangan. Contohnya before itu untuk time, here untuk place, atau slowly untuk manner. Terus bisa berupa adjective atau kata sifat. Contohnya big, sad, beautiful. Atau bisa juga komplimennya berupa prepositional phrase. Contohnya at work, in the house, under the table. Jadi secara umum, future continuous tense hanya terjadi pada aksi berupa dynamic atau action verb, bukan stative verb. Karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Dynamic verb atau action verb itu adalah kata kerja yang memerlukan aksi atau tindakan. Ya, masih ingat kan? Jadi future continuous tense memiliki rumus yang dapat membuat kita mudah membedakan tenses ini dengan tenses lainnya. Dan juga sama memiliki bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama, kita ke pola kalimat positif. Polanya ada subjek plus will atau shall plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, my boyfriend will be driving to work at this time tomorrow. Pacarku akan masih atau sedang menyetir ke tempat kerjanya di jam segini besok pagi. Coba dipahami, pacarku akan atau masih sedang menyetir ke tempat kerjanya di jam segini besok pagi. Contoh kedua, I will be watching the new drama episode of True Love on Saturday night. Aku akan masih atau sedang menonton episode baru drama True Love di Sabtu malam nanti. Jadi, Sabtu malam nanti, aku akan sedang menonton drama tersebut. Gitu. Sekarang untuk kalimat negatif, polanya ada subjek plus will atau shall plus not plus be plus verb ing plus complement. Tadi complement sudah kita bahas, bisa berupa noun, bisa berupa adverb, bisa berupa adjective atau prepositional phrase. Contoh kalimatnya, my boyfriend will not be driving to work at this time tomorrow. Pacarku tidak sedang menyetir ke tempat kerjanya di jam segini besok pagi. Contoh kedua, I will not be watching the new drama episode of True Love on Saturday night. Aku tidak sedang menonton episode baru drama True Love di Sabtu malam nanti. So, dalam kalimat bahasa Inggris, will not dapat disederhanakan menjadi kata won't, dan shall not dapat disederhanakan juga menjadi kata shan't. Tapi penggunaan shan't nggak terlalu lazim buat percakapan sehari-hari. Jadi shan't ini biasanya digunakan dalam surat atau penulisan saja atau hal-hal yang bersifat formal. Nah, sekarang untuk kalimat interrogatif atau tanya, yang mana jawabannya bisa yes atau no saja. Polanya ada will atau shall plus subjek plus not plus be plus verb ing plus complement plus tanda tanya, jangan lupa. Contoh, will your boyfriend be driving to work at this time tomorrow? Apa pacarmu masih sedang menyetir ke tempat kerjanya di jam segini besok pagi? Contoh kedua, will you be watching the new drama episode of True Love on Saturday night?
Apa kamu akan masih sedang menonton episode baru drama True Love di Sabtu malam nanti? Oh ya, kira-kira penanda waktu untuk kalimat dengan future continuous tense itu gimana ya? Yuk kita simak berikut ini. Future continuous tense untuk mengindikasikan suatu aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Jadi, time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan antara lain dapat berupa adverb of time atau phrase atau adverbial clause of time. Contoh, tomorrow morning, besok pagi, next summer, musim panas selanjutnya, at 10 p.m., pada pukul 10 malam, this time tomorrow, pada saat ini esok hari. When plus simple present tense. Bisa, contoh, when you arrive, ketika kamu tiba. When I see you again, ketika saya bertemu denganmu nanti. When he gets home, ketika dia sampai di rumah. Atau bisa juga next year on April, tahun depan pada bulan April. Tonight at 7 o'clock, nanti malam jam 7. Atau at 6 o'clock tomorrow morning, pada jam 6 besok pagi. Atau at this time next year, pada saat ini tahun depan. Nah, jadi keterangan waktunya bisa lebih panjang. Coba deh Sobat EY, berikut contoh-contoh lagi. Jadi menyatakan waktu yang akan datang dengan waktu yang lebih spesifik. Coba kasih contoh yuk. Sekarang kita ke timeline. Cewek bertopi yang manis ini, saya Sobat EY. Kita ada garis waktu, yaitu masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa depan atau future. Posisi waktu saya berbicara adalah saat ini atau present. Contoh, Lily will be working at the office when you arrive tomorrow afternoon. Lily akan masih bekerja di kantor ketika kamu besok siang datang. Besok artinya masa depan. Kita lihat pada garis waktu. Jadi, terjadinya aksi adalah di garis future. Karena Lily is working. Itu future activity-nya atau kegiatan di masa depannya. Tapi kegiatan bekerjanya itu sedang berlangsung atau sedang dalam proses bekerja. Kapan titik awal mulai bekerja? Jam berapanya ya tidak tahu. Yang jelas saat kamu tiba besok siang, dia akan sedang bekerja di kantor. Entah itu bekerjanya dari jam 6 pagi atau jam 9. Yang jelas, afternoon, jam 12 lebih itu, saat kamu tiba, dia akan masih bekerja. Seperti itu. Lalu, apa fungsi future continuous tense dan penggunaannya dalam contoh kalimat? Yang pertama adalah menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contoh, I together with my family will be walking on Anyer Beach tomorrow morning. Saya bersama dengan keluarga akan berjalan-jalan di Pantai Anyer besok pagi. Fungsi yang kedua, yaitu menunjukkan kegiatan atau kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Contoh, I will be having dinner with my family when you come tonight. Aku akan sedang atau masih makan malam bersama keluargaku saat kamu datang malam ini. Jadi, cara kita menggunakan future continuous tense sama dengan past continuous. Pembedanya adalah bahwa kejadiannya terjadi di masa depan,
sehingga kita harus menggunakan keterangan waktu masa depan atau kalimat kedua dengan simple present tense. Fungsi yang ketiga yaitu mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Contoh, will you be having a great time with me at the library tomorrow morning at 9? Akankah kamu atau Anda ada waktu denganku di perpustakaan pada esok pagi jam 9? Nah, sudah paham kan Sobat EY dengan tenses ini? Jangan lupa untuk terus berlatih, terutama dalam tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa di bahas tenses selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you!